Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Rosaiman Purpitasari dengan NIM 250100046. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Landasan Pengelolaan Pendidikan. Nah, dalam video ini saya akan membahas 3 studi kasus yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan di sekolah, yaitu pengelolaan tenaga pendidik, pengelolaan fasilitas pendidikan, dan pengelolaan peserta didik. Setiap studi kasus akan dianalisis berdasarkan permasalahan yang dihadapi, kemudian diberikan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama adalah mengenai pengelolaan tenaga pendidikan atau sumber daya manusia dengan studi kasus guru bimbingan dan konseling yang mengalami burnout akibat tingginya beban kerja. Selanjutnya, pengelolaan tenaga pendidikan adalah proses mengelola seluruh sumber daya manusia di sekolah agar dapat bekerja secara efektif dan profesional. Pengelolaan ini tidak hanya berkaitan dengan pembagian tugas, tetapi juga pengembangan kompetensi, evaluasi kinerja, dan kesejahteraan guru. Dalam studi kasus ini, guru BK memiliki tanggung jawab yang cukup besar karena harus memberikan layanan konseling, melakukan asesmen, membuat administrasi, hingga berkoordinasi dengan guru dan orang tua. Oleh karena itu, pengelolaan SDM yang baik sangat diperlukan agar guru dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Nah, berdasarkan studi kasus, guru BK mengalami burnout akibat beban kerja yang terlalu tinggi dan jumlah siswa yang harus ditangani tidak seimbang. Selain memberikan layanan konseling, guru BK juga dibebani dengan berbagai tugas administrasi sehingga waktu untuk mendampingi siswa menjadi berkurang. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas layanan BK. Guru mulai mengabaikan pelaporan dan konseling individu sehingga kebutuhan siswa tidak terpenuhi secara maksimal. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka bukan hanya guru yang dirugikan, tetapi juga perkembangan peserta didik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sekolah perlu menerapkan manajemen beban kerja yang lebih efektif. Salah satunya adalah menyesuaikan jumlah guru BK dengan jumlah siswa sesuai kebutuhan sekolah. Selain itu, tugas administrasi dapat dibagi secara profesional dan dibantu melalui sistem digital, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien. Sekolah juga perlu membuat jadwal layanan BK yang terstruktur agar guru memiliki waktu yang seimbang antara konseling, administrasi, dan kegiatan lainnya. Evaluasi beban kerja juga penting dilakukan secara berkala untuk mengetahui apakah pembagian tugas sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, selain mengatur beban kerja, sekolah juga perlu memperhatikan kesehatan mental guru. Salah satu program yang dapat dilakukan adalah peer support, yaitu saling memberikan dukungan antara guru melalui diskusi atau berbagi pengalaman. Sekolah juga dapat mengadakan pelatihan manajemen stres, layanan konseling bagi tenaga pendidikan, serta memberikan apresiasi terhadap kinerja guru. Dengan adanya program tersebut, guru akan merasa lebih dihargai, memiliki tempat untuk berbagi, dan mampu menjaga kesejahteraan psikologisnya. Dampaknya, kualitas pelayanan pada siswa pun akan semakin baik. Sebagai kesimpulannya, pengelolaan tenaga pendidikan yang baik sangat penting untuk menjaga kualitas layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Burnout yang dialami guru BK tidak hanya berdampak pada guru itu sendiri, tetapi juga pada pelayanan kepada siswa. Oleh karena itu, sekolah perlu menerapkan manajemen beban kerja yang efektif, memberikan dukungan kesehatan mental melalui program peer support, serta melakukan evaluasi secara berkala.
dengan demikian, guru dapat bekerja secara optimal dan peserta didik memperoleh layanan BK yang berkualitas. Nah, selanjutnya, setelah menjelaskan materi yang pertama, kita akan masuk ke materi yang kedua, pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pengelolaan fasilitas pendidikan. Pada bagian ini, fokus pembahasannya adalah pentingnya menyediakan ruang BK yang nyaman, aman, dan mampu menjaga kerahasiaan siswa agar proses layanan konseling dapat berlangsung secara optimal. Selanjutnya, pengelolaan fasilitas pendidikan adalah upaya sekolah dalam mengelola sarana dan prasarana agar dapat menunjang proses pembelajaran dan layanan kepada peserta didik. Salah satu fasilitas yang sangat penting adalah ruang bimbingan dan konseling. Ruang BK bukan hanya tempat untuk berkonsultasi, tetapi juga menjadi ruang yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Oleh karena itu, fasilitas BK harus dirancang agar dapat menjaga privasi serta mendukung proses konseling secara efektif. Nah, berdasarkan studi kasus, ruang BK yang tersedia masih memiliki banyak keterbatasan. Ruang yang sempit dan terbuka membuat siswa merasa tidak nyaman saat melakukan konseling karena khawatir pembicaraannya didengar oleh orang lain. Akibatnya, banyak siswa yang memilih untuk tidak datang ke ruang BK meskipun sebenarnya mereka membutuhkan bantuan. Hal ini tentu berdampak pada menurunnya efektivitas layanan BK dan menghambat upaya sekolah dalam membantu perkembangan peserta didik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sekolah perlu melakukan analisis kebutuhan fasilitas. Ruang BK sebaiknya bersifat tertutup agar kerahasiaan siswa benar-benar terjaga. Selain itu, perlu disediakan meja dan kursi yang nyaman, lemari arsip yang aman, pencahayaan dan ventilasi yang baik, serta media pendukung seperti komputer dan internet. Dengan fasilitas yang memadai, siswa akan merasa lebih nyaman untuk berkonsultasi sehingga layanan BK dapat berjalan dengan optimal. Setelah mengetahui kebutuhan fasilitas, sekolah perlu menyusun strategi pengajuan anggaran. Langkah pertamanya adalah melakukan identifikasi kebutuhan, kemudian menyusun proposal renovasi yang berisi kondisi ruang BK saat ini, kebutuhan fasilitas, perkiraan biaya, dan manfaat yang akan diperoleh. Proposal tersebut diajukan kepada sekolah dan komite sekolah untuk dipertimbangkan dalam penyusunan anggarannya. Apabila anggarannya masih terbatas, sekolah dapat menentukan prioritas kebutuhan yang paling mendesak. Setelah renovasi selesai, evaluasi perlu dilakukan untuk melihat apakah fasilitas yang diperbaiki benar-benar meningkatkan kualitas layanan BK atau belum. Nah, sebagai kesimpulannya, fasilitas pendidikan yang memadai merupakan salah satu faktor pentingnya dalam keberhasilan layanan bimbingan dan konseling. Ruang BK yang nyaman, aman, dan mampu menjaga kerahasiaan agar membuat siswa lebih percaya untuk menyampaikan permasalahannya. Oleh karena itu, sekolah perlu melakukan pengelolaan fasilitas secara terencana, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi setelah renovasi. Dengan demikian, layanan BK optimal bagi peserta didik. Nah, setelah membahas studi kasus yang pertama dan kedua, kita akan memasuki yang terakhir atau yang ketiga dengan pembahasannya, yaitu mengenai pengelolaan peserta didik. Pada studi kasus ini akan dibahas langkah-langkah penanganan terhadap seorang siswa yang mengalami rasa insecure hingga membolos sekolah, sehingga diperlukan peran guru BK dan kerjasama berbagai pihak agar siswa dapat berkembang secara optimal. Pengelolaan peserta didik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sekolah untuk membantu siswa berkembang secara optimal. Pengelolaan ini tidak hanya berfokus pada prestasi akademik, tetapi juga pada perkembangan pribadi, sosial, emosional, dan karir siswa.
Dalam layanan BK, setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, guru BK perlu memberikan layanan yang sesuai dengan kondisi masing-masing siswa agar mereka dapat berkembang secara maksimal. Berdasarkan studi kasus, siswa mengalami rasa insecure terhadap penampilannya. Perasaan tersebut membuat siswa menjadi kurang percaya diri, memilih menyendiri, dan enggan berinteraksi dengan teman-temannya. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, dampaknya semakin besar. Selain menurunnya prestasi belajar, siswa juga beresiko mengalami gangguan kesehatan mental, seperti kecemasan atau depresi. Nah, oleh karena itu, diperlukan penanganan yang tepat melalui layanan bimbingan dan konseling. Guru BK memiliki peran penting dalam membantu siswa mengatasi rasa insecure. Langkah pertamanya adalah melakukan identifikasi masalah melalui observasi, wawancara, atau komunikasi dengan wali kelas. Setelah mengetahui permasalahannya, guru BK melakukan asesmen untuk melakukan layanan yang tepat. Selanjutnya, diberikan konseling individu agar siswa dapat mengenali potensi dirinya, menerima kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, serta membangun konsep diri yang lebih positif. Perkembangan siswa juga perlu dipantau secara berkala agar layanan yang diberikan benar-benar memberikan hasil. Selain layanan konseling, keberhasilan penanganan siswa juga bergantung pada kerjasama berbagai pihak. Guru BK perlu berkoordinasi dengan wali kelas untuk memantau perilaku siswanya di kelas, serta dengan guru mata pelajaran terkait perkembangan akademiknya. Orang tua juga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan emosional di rumah. Selain itu, teman sebaya dapat dilibatkan melalui kegiatan peer support agar siswa merasa diterima dan memiliki lingkungan sosial yang positif. Dengan adanya kolaborasi tersebut, proses pemulihan siswa akan berjalan lebih efektif. Sebagai kesimpulannya, pengelolaan peserta didik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan karena tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada perkembangan pribadi dan sosial siswa. Demikian pemaparan saya mengenai 3 studi kasus tentang pengelolaan tenaga pendidik, pengelolaan fasilitas pendidikan, dan pengelolaan peserta didik. Dari ketiga kasus tersebut, dapat kita lihat bahwa pengelolaan yang baik sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan di sekolah. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.